Let's go. Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini selama bear market sedang berlangsung, apalagi habis lebaran dan Winal Aizin Wan Faizin, seperti biasa buat kalian yang merayakan Idul Fitri ya untuk tahun ini, termasuk gue sendiri, gue juga merayakan. Jadi makanya kemarin tidak ada konten Desentra sama sekali minggu lalu ya guys ya. Nah ini di dunia NFT, terutama untuk dunia NFT seniman atau kreator-kreator NFT itu banyak yang sedang terjadi karena dampak dari bear market. Terutama untuk para senimannya ya, untuk sudut pandang senimannya ini lumayan kerasa gitu ya guys ya. Nah yang pertama adalah ini adalah tren dari Tezos, yaitu hashtag Tezos for Tezos. Nah tujuannya apa sih Tezos X for Tezos ini dibuat? Nah tujuannya itu simple, itu dibuat supaya orang yang full time berkarya di NFT ekosistem Tezos itu bisa tetap menghidupi dirinya di Tezos, dan juga membangun exposure dan hype demand dari transaksi jual beli NFT karya yang ada di Tezos guys. Terutama ini untuk mendukung para seniman-senimannya yang mungkin saat bear market agak kesulitan ya gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah dan ini kalau kalian lihat syaratnya tuh kalian minting 100 edisi atau 100 pieces NFT-nya, dan harganya tuh range harus dari 0,1 sampai 1 Tezos. Nah, ini tuh agak murah banget gitu ya. Kenapa tujuannya kayak gini? Karena yang diincar di sini adalah traffic dari transaksinya, guys. Supaya traffic transaksinya ini semakin padat gitu ya di blockchain Tezos, dan juga meningkatkan demand orang-orang untuk melakukan secondary sales dari karyanya ya. Meskipun 100 edisi dibuat secondary sales itu mungkin agak susah ya, karena rarity-nya tingkat kelangkaannya tidak begitu mengesankan gitu ya guys ya. Tapi di sini reaksinya tuh positif banget, dan kalau kalian lihat di sini beberapa NFT kreator atau NFT seniman dari Indonesia ini yang seperti gua kenal, bahkan kayak Bro Mamet itu juga mengikuti challenge ini ya guys ya. Dan ini beberapa NFT artis expert yang ada di Indonesia, terutama yang bernaung di blockchain Tezos, itu tuh pada rame di sini ya guys ya. Nih seperti Mas Gede Mukti juga nih jago banget gambarnya guys ya. Nah itu juga mereka tuh antusias banget dengan ini guys. Dan bahkan sampai salah satu NFT project kawakan di Indonesia ini revisionis, kreatornya dari The Mentril Group nih, TMT Federation, itu dia sampai nanya Tezos for Tezos tuh apa sih, karena ini hype-nya tuh benar-benar meledak banget pas waktu lagi lebaran ya guys ya. Nah ini trennya gokil lah pokoknya. Semoga aja tren ini tuh bisa menyebabkan ada perubahan juga yang signifikan dari Tezos itu sendiri ya guys ya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah Poseidon DAO. Poseidon DAO ini adalah sebuah DAO yang fokusnya untuk invest di NFT karya orang-orang yang ada di Ethereum ya. Dan ini mereka tuh mengeluh adalah Poseidon DAO itu membeli NFT dari salah satu NFT artis di Ethereum, Alessandro Bafari ini, seharga 7 Ethereum. Tapi pas hari-hari kemarin ini tanggal 6 kejadiannya, itu dia menerima hasil bidding yang harga itu cuma setengahnya, dan bagi mereka ini karyanya mendevaluasi karya si artisnya sendiri ya. Si artisnya melakukan ini gitu. Tapi sebenarnya hal ini tuh juga diprotes banyak orang, karena sebenarnya kan dia tuh berkarya, penghidupannya dari berkarya aja gitu ya. Jadi dia nerima berapapun selama karya itu bisa terjual dengan baik gitu, nggak masalah gitu ya. Dan lucunya karya yang ini itu udah dari 3 bulan yang lalu ya guys ya, katanya sih gitu. Jadi ini wajar gitu ya, 3 bulan gak laku-laku terus ada yang bidding dengan harga lumayan, mendingan diambil ya daripada tersia-siakan gitu ya guys ya. Bahkan sampai salah satu orang di komunitas Ethereum sendiri, orang ini nih, seorang NFT Degen Art Lab, itu dia sampai ngasih komen kalau emang ini mereka ngomong gini tuh salah gitu loh. Kan mereka as NFT kreator atau seniman, mereka kan juga
butuh penghidupan ya. Jadi berapa harganya tuh ya juga mereka ambil gitu. Dan ini mereka tuh menganggap ini serius karena apalagi situasi dari NFT market terpengaruh dari bear market kripto itu juga mempengaruhi pendapatan mereka secara signifikan. Walaupun memang Ethereum itu valuasi karyanya selalu tinggi ya. Apapun NFT art yang kalian minting di ekosistem Ethereum gitu ya. Karena mewah ya, gas fee mahal, terus juga harga jualnya pasti tinggi dan lain sebagainya gitu guys. Dan menurutnya tuh nggak masalah gitu. Bahkan tetap ada orang yang melakukan bidding war gitu ya guys ya. Gitu. Dan ngadu bidding war-nya tuh sama Poseidon NFT fund yang Poseidon DAO-nya ini supaya ngebuktiin kalau artis itu juga butuh penghidupan, bukan sekedar artisnya atau kreatornya atau senimannya itu sebagai alat investasi aja gitu ya guys ya. Karena karya itu juga perlu apresiasi dan kurasi gitu ya. Mungkin kalau di sudut pandang investor kripto yang nggak biasa dengan pola pikir NFT seniman atau kreator, mikirnya pasti ini sedikit buang-buang waktu atau sedikit buang-buang uang dan nggak penting. Tapi sebenarnya apresiasi karya juga membawa pop culture, yang dimana pop culture ini bisa membuat ekosistem blockchain-nya makin berkembang dan bisa growing untuk project-project lainnya yang dibangun di blockchain tersebut guys. Jadi ini harus dicatat juga. Dan ini lanjutan dari penjelasan dia ngebuat thread ini ya guys ya. Dan lanjutan dari komennya dia bilang kalau semua yang di crypto itu kan volatil, termasuk Ethereum. Jadi makanya wajar gitu mereka langsung lebih mudah terekspos ke market ketika lagi bear market ya gitu. Dan itu juga mereka bilang di si Art Club ini bilang kalau beli art itu emang orang tuh nggak dapat apa-apa gitu, tapi mereka juga dapat cultural obligationnya secara estetik, juga ngebuktiin ini tuh kayak gua beli tuh karena gua ngehargain dan juga berharap artisnya bisa tuh grow menjadi lebih dari sesuatu gitu ya guys ya. Mungkin karya bisa dijadikan project NFT ataupun masuk di project DeFi, who knows gitu ya guys ya. Gitu. Dan dibilang transparansi di NFT market itu lebih sensitif ya, bisa jadi pedang bermata dua gitu. Karena orang sangat mudah nge-track siapa yang beli, terus karyanya benar-benar valid atau enggak, ataupun karyanya kalian tuh cuma kopas dari karya orang lain atau enggak tuh lebih kelihatan. Dan ini mempengaruhi sangat nasib dari para seniman yang berkecimpung mencari penghidupan lewat NFT guys, kayak gitu. Nah, sesuai namanya non fungible ya, jadi valuasinya itu tidak sefleksibel token-token atau koin-koin kripto yang biasa kalian tradingkan. Kalian mudah leverage seperti kalian trading gitu ya. Jadi jangan samakan kalau kalian beli karya NFT artis itu sama dengan kalian itu membeli token untuk kalian leverage pasang long atau pasang short di exchange ya, atau di DEX gitu ya guys ya. Itu beda konsepnya gitu guys. Nah, terus ini ada pendapat yang menarik juga dari salah satu cukong Ethereum juga, Mando. Dia bilang kenapa project PFP itu bakal dominasi NFT. Pertama dia bilang itu meskipun bubble-nya udah pop, tapi ada faktor-faktor yang terpenting. Yang pertama adalah signaling space, yang dimana PFP itu bisa menjadi alat untuk memberi signal sosial untuk membangun dominasi di sebuah komunitas ya, ataupun emang untuk get away kalian bisa networking. Nah, keduanya kalian bisa ada self expression juga, dimana kalian bisa membawa jati diri kalian untuk meningkatkan sosial status mungkin, ataupun kalian bisa juga pamer sebagai masuk ke circle tertentu ya. Dan ini berkaitan dengan topik komunitasnya ya. Jadi dari kumpulan orang yang sama yang punya PFP, mereka akan bangun komunitas yang benar-benar terbentuk sesuai tujuan dari PFP tersebut. Nah, dari sini menunjukkan adanya online power. Online power ini semacam people power atau kuasa orang-orang
banyak gitu ya di dalam dunia online, tapi dalam bentuk forum gitu ya, forum internet yang didasari dari PFP, dan itu sudah terbukti beberapa kali di banyak PFP project yang sering banget berseliweran di Twitter kalian, terutama buat kalian yang biasa ngeflip NFT. Terus dia tanya kenapa NFT dengan fitur lain tuh nggak terlalu ini banget gitu, karena ada norma sosialnya gitu guys. Nah, karena NFT ini advertisingnya itu kalau yang buat fungsi gaming ataupun buat real life use case, marketingnya tuh masih bisa lewat cara web 2 ya, atau cara-cara internet konvensional seperti Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tapi kalau NFT itu marketingnya tuh benar-benar lebih direct dan lebih dekat dengan komunitas lewat Twitter Space ya, gitu yang dia maksud. Dan juga rarity structure-nya, karena PFP-nya disetting terjual secara 1v1, jadi orang tuh udah tahu gitu kelangkahannya itu sangat mudah dipahami lah istilahnya untuk kalian ngeklaim gitu. Dan pastinya kalian bisa menggunakan PFP-nya sebagai identitas kalian masuk ke dunia virtual ataupun metaverse dan di sebuah gaming gitu ya guys ya. Jadi ya makin mempererat gitu ya. Dan juga kalian bisa menggunakan ini untuk partnership kalau kalian beli PFP dari perusahaan lain atau usaha orang lain gitu ya. Dan juga ini benar-benar high risk high return, dan ini juga berkaitan dengan supply dan demand-nya gitu. Jadi kalau supply-nya semakin lebih kecil daripada demand-nya, otomatis kan orang menganggap oh ini komunitasnya spesial dong, NFT ini make sense banget gitu. Dan juga ada historical signifikannya juga gitu ya. Nah, terus dia bilang apakah pola pikir seperti ini tuh sehat? Sebenarnya saat ini tuh masih nggak sehat, karena orang jadi berjudi untuk rebutan PFP yang komunitasnya solid gitu ya. Tapi ketika udah masuk belum tentu ternyata bonafit buat para hodlernya ya gitu. Nah, dan apakah ini membahayakan untuk ya fungsi NFT yang lain seperti NFT karya murni ataupun NFT yang berterikat dengan real life use case ya gitu. Nah, ini masih dianggap ya masih early ya, jadi masih bisa leverage untuk grow lebih tinggi lagi ke depannya guys gitu. Dan beberapa ada yang menyetujui, ada juga yang rasanya enggak juga gitu ya, karena bagi mereka ya PFP itu kan untuk community gathering, tapi kalau misalnya fiturnya juga nggak jelas gitu ya, long termnya bukan sesuatu yang lebih real life use case atau benefitnya bisa terasa di dunia nyata, ya nggak guna juga gitu ya guys ya. Nah, yang uniknya ini juga ada lagi, OpenSea punya Discord itu kehack waktu Lebaran ya. Ini tanggal 6 juga ya. Banyak banget ya tanggal 6 dunia NFT itu bergejolak ya. Dan ini di hacknya tuh ya kena spammer bot gitu ya guys ya. Tapi lucunya di sini salah satu core team dari Tezos, developernya Tezos nih, Kevin Mehrabi itu malah nge-clouding bilang kalau OpenSea itu tidak pernah bisa memenuhi janjinya terhadap Tezos ya guys ya. Sampai sekarang nggak pernah kejadian gitu ya guys ya. Ini cloudingnya lucu banget sih guys gitu. Tapi untuk masalah hack dari OpenSea itu nggak ini ya, kelihatannya orang-orang kayak juga nggak terlalu bodoh amat gitu, karena mereka merasa 95% dari NFT scam itu terjadi di Discord gitu ya guys ya. Mungkin ya karena sistem botnya yang kompleks kali ya, jadi bisa nyepam ke akun-akun orang gitu ya guys ya. Nah, dan yang terakhir ini ada orang Indonesia yang beli dia punya seniman, ini seniman NFT di Indonesia. Dia tuh mau ngambil mau beli NFT Murakami Flower. Dia udah keluarin 4,2 WIT. Kalau harga sekarang itu kayak $8.000 ya. $8.000 tuh ya hampir ratusan juta ya. Hampir ratusan juta nyentuh ke sana. Tapi ternyata pas dia udah beli, ternyata
dananya dia udah ketarik tapi NFT-nya tidak ke swap ke dalam walletnya dia, dan ini kasusnya tuh gede banget sih guys. Ini bener-bener membuktikan bahwa OpenSea itu udah terlalu jenuh gitu ya situasinya. Nah, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter Decentra Boys, dan juga kalau klik link di bio-nya kalian bisa diarahkan ke YouTube kita di mana kalian bisa like, comment, subscribe dan tombol loncengnya. Jadi itu aja dari gua. Decentra Boys signing out. Let's go everyone.